Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Renat Pesi, NIM saya 2018-28044. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan bab 3, bab 5, bab 6, dan bab 7 dari buku Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita masuk kepada bab ketiga. Oke teman-teman, pada bab yang ketiga, pokok materinya yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan 6 subpokok materi, yaitu yang pertama, Sistem Informasi Manajemen, yang kedua, alat pengolah dalam Sistem Informasi Manajemen, yang ketiga, Sistem Informasi dan Organisasi, 4, Sistem Informasi dan Manajemen, 5. Sistem Informasi Manajemen dan subsistem informasi berdasarkan fungsi bisnis. Yang keenam, model-model subsistem informasi manajemen. Oke, kita akan membahas subpokok materi yang pertama, yaitu sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Kita masuk dalam subpokok materi yang kedua, yaitu alat pengolah dalam sistem informasi. Alat pengolah dalam sistem informasi ini teman-teman terbagi atas 5. Yang pertama yaitu otak, yang kedua manual, yang ketiga mekanik, keempat elektrik, dan yang kelima elektronik. Kita masuk kepada subpokok materi yang ketiga, yaitu komponen sistem informasi berbasis komputer. Komponen sistem informasi berbasis komputer terbagi atas beberapa bagian, adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga yaitu manusia atau brainware. Yang keempat, prosedur atau procedure. Yang kelima, basis data atau database. Dan yang keenam, jaringan komunikasi atau communication network. Termasuk kepada subpokok materi yang keempat, yaitu sistem informasi dan organisasi. Di sini dikatakan, menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat bekerja, workplace, budaya, kultur, kekayaan, aset, dan pengaruh di suatu organisasi. Oke teman-teman, kita masuk kepada submateri yang kelima, yaitu sistem informasi manajemen dan subsistem informasi berdasarkan fungsi bisnis. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Nah, informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, akurat. Dan yang terakhir yaitu lengkap. Nah, di sini teman-teman, subsistem informasi menurut fungsi bisnis terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi eksekutif merupakan subsistem informasi di dalam suatu organisasi yang dibuat untuk kepentingan eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang memberikan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Yang ketiga,
sistem informasi manufaktur, dan yang keempat yaitu sistem informasi keuangan, dan yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada pada bab yang kelima. Bab yang kelima ini pokok bahasannya mengenai hardware yang terbagi atas 4 subpokok bahasan, yaitu yang pertama peralatan input, yang kedua Central Processing Unit atau CPU, yang ketiga peralatan output, dan yang keempat peralatan komunikasi. Nah, pokok bahasan kita yang pertama yaitu mengenai peralatan input. Nah, teman-teman, peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks atau dokumen, gambar atau image, suara atau voice, dan video. Ada beberapa peralatan input tersebut, antara lain yang pertama keyboard, biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks. Mouse merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. Yang ketiga kamera video yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara. Yang keempat scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk image. Yang kelima kamera digital merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang keenam optical code, peralatan yang digunakan untuk membaca barcode. Yang ketujuh touchscreen, dari segi bentuk touchscreen ini tidak berbeda dengan layar biasa. Yang membedakannya adalah touchscreen dapat menggunakan telunjuk untuk memilih sesuatu yang ada di layar. Sekarang kita ada pada pokok bahasan kita yang kedua, yaitu mengenai Central Processing Unit atau sering disingkat CPU. Jadi CPU yang selama ini mungkin dikenal Anda adalah berbentuk kotak segi 4. Pandangan Anda bisa dibenarkan beberapa belas tahun yang lalu, tetapi untuk saat ini berkat perkembangan teknologi, pandangan Anda tersebut kurang tepat, karena pada saat ini benda berbentuk kotak tersebut hanyalah merupakan rumah atau box dari CPU. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU, akan tetapi juga ada komponen-komponen lain yang seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slot, device controller, dan komponen lainnya seperti fan, baterai, konektor, dan lain-lain. Dan yang terakhir power supply. Pokok bahasan yang ketiga yaitu peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan di sini, yaitu yang pertama, printer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Yang kedua, layar monitor merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga, head mount display atau HMD merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor dan ditempelkan di depan mata. Dan yang terakhir adalah LCD atau Liquid Crystal Display Projector, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikannya ke dinding atau bidang lainnya secara vertikal. Dan pokok bahasan kita yang terakhir pada bab 5 adalah peralatan komunikasi. Nah, peralatan komunikasi digunakan untuk memperlancar komunikasi Anda.
ada beberapa jenis peralatan komunikasi, antara lain yang pertama network card, yang kedua berbagai macam hub, yang ketiga fiber optik, yang keempat modem, yang kelima satelit gambar, dan yang terakhir pemancar dan penerima. Oke teman-teman, sekarang kita telah ada pada bab ke-6 dengan pokok bahasannya yaitu software. Nah teman-teman, bab 6 ini mempunyai 5 subpokok bahasan, antara lain yang pertama software, yang kedua pengelompokan software, yang ketiga operating system, yang keempat interpreter dan compiler, yang kelima perangkat lunak aplikasi atau application software. Subpokok materi yang pertama yaitu software. Di sini dikatakan bahwa software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Nah, berikut Anda dapat melihat pengelompokan software. Kita masuk kepada subpokok bahasan yang berikut, yaitu operating system. Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang pada suatu sistem dalam komputer, misalnya keyboard dan CPU. Adapun fungsi operating system diantaranya yang pertama menjalankan komputer saat komputer pertama dinyalakan, yang kedua menjalankan program aplikasi, yang ketiga menjalankan program utility, yang keempat mengelola file, dan yang kelima yaitu menjalankan mode batch atau menumpuk data sebelum diolah. Nah teman-teman, kita masuk kepada subpokok bahasan yang berikut, yaitu interpreter dan compiler. Di sini mengatakan bahwa interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Sedangkan compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Fungsi compiler ini sama dengan fungsi interpreter, tapi caranya yang berbeda. Subpokok bahasan yang terakhir yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software-software yang siap pakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membuat masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada pada bab yang ke-7 sekaligus bab yang terakhir dalam presentasi ini. Bab yang ke-7 ini pokok bahasannya yaitu brainware, di mana terdiri dari 6 subpokok bahasan. Yang pertama SDM, sistem informasi. Yang kedua kelompok eksekutif dan staf. Yang ketiga manajer pengolah data. Yang keempat fungsi yang berorientasi pada pemakai. Yang kelima fungsi yang berorientasi kepada pengendalian internet dan efisiensi. Yang keenam SDM akuntansi. Kita akan masuk kepada subpokok bahasan yang pertama yaitu SDM sistem informasi. SDM sistem informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada 2 jenis. Yang pertama, pemilik suatu sistem informasi. Pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan
sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi. Dan yang kedua yaitu pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi menentukan yang pertama masalah yang harus dipecahkan, yang kedua kesempatan yang harus diambil, yang ketiga kebutuhan yang harus dipenuhi, dan yang terakhir batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Selanjutnya, subpokok bahasan yang kedua yaitu kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang atau sering disebut sebagai strategis di dalam sistem informasi. Seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Efektivitas sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan sangat tergantung pada kinerja yang ditunjukkan oleh tingkatan eksekutif. Nah, kita masuk kepada subpokok bahasan yang berikutnya, yaitu manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan terbagi atas beberapa manajer. Yang pertama, database administrator bertanggung jawab dalam memelihara integritas data yang disusun untuk mengontrol data dari kemungkinan terjadinya data yang diduplikasi. Yang kedua, manajer keamanan bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya organisasi dari berbagai kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan selalu menjaga agar orang-orang tidak berwenang tidak mengakses data yang bukan bagiannya. Selanjutnya, yang ketiga, manajer pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepada organisasi perusahaan bahwa sistem informasi dan SDM selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu manajer pengolah data bertanggung jawab dalam menerapkan hardware dan software setelah aplikasi baru selesai dibangun dan tetap memelihara aplikasi yang lama bila suatu saat diperlukan. Selanjutnya, kita masuk kepada subpokok bahasan yang keempat, yaitu tentang fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, manajer proyek sistem informasi. Tugasnya yaitu menganalisa dan membuat program untuk setiap proyek yang disetujui. Yang kedua, analisis sistem informasi bisnis. Bertanggung jawab dalam menganalisa problem-problem bisnis dan merancang solusi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, programmer aplikasi. Bertanggung jawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang diputuskan. Berikut yang terakhir, programmer pemelihara. Bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan atau error yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar program aplikasi dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. Nah, kita masuk kepada pokok bahasan yang kelima, yaitu pengendalian intern dan efisiensi. Bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisien. Yang kedua, kepala pengendalian produksi. Bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output yang berhubungan dengan penyusunan prioritas.
Yang ketiga, kepala operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer. Yang keempat, manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi dan software lainnya setingkat sistem. Kita masuk kepada subpokok bahasan yang terakhir, yaitu subpokok bahasan yang ke-6, SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Bagian pengelola keuangan bertanggung jawab dalam menjaga dana dan surat-surat berharga lainnya milik perusahaan. Secara lengkapnya, tugas yang harus dilakukan oleh bagian ini adalah dapat Anda lihat di slide berikut. Beberapa tugas khusus yang biasa dilakukan oleh bagian pengelola keuangan, yaitu membantu masalah keuangan wakil presiden direktur, memilih sumber daya, menegosiasikan pinjaman, rencana pembayaran, dan pembuatan persetujuan kontrak. Yang ketiga, memberikan supervisi. Yang keempat, mempererat hubungan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video presentasi bab 3, 5, 6, dan 7 dari buku Sistem Informasi Manajemen. Dan semoga teman-teman tetap sehat dan tetap di rumah aja. Terima kasih dan sampai jumpa.